الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين شهادة تنجي الإله من أهوال يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المخلصين وجميع الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين، para kiai, para hujjah, para alim ulama, para ustaz radhiyallahu wa barakatuh. Wabil khusus tentunya Ketua DPM Masjid Al-Ikhwan beserta seluruh pengurus, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan lahir batin, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan sepanjang hidupnya, sehingga bisa membimbing kita semuanya di tempat yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian, mari kita sanjungkan salawat dan salam kepada Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan kebenaran dari zaman kejahilian, dari zaman kegelapan ke zaman penuh dengan pencerahan. Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat, seluruh yang saya muliakan, guru kami, alhamdulillah kita akan melanjutkan tadarus kita atau pembahasan kita yang ada di dalam kitab Al-Azkar. Ya, kebetulan fisiknya ini ketinggalan ya, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya harus pinjam kepada ya saudara kita Pak Agus ya. Kitab apa ini namanya? Kitab Al-Bukhari. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, begitu juga dalam kitab Sahih Muslim, juga dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, kita akan tahu tentang kronologi keimanan dan keislaman serta ihsan yang sering kita ucapkan dan sering kita lakukan. Kronologi tersebut bersumber dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu
beliau bercerita, Sayyidina Umar radhiyallahu taala bercerita, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata Sayyidina Umar, ketika kami duduk-duduk, kami ini maksudnya Sayyidina Umar dan seluruh para sahabat. Julusun, ketika kami duduk-duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping Rasulullah, membahas tentang suatu agama, membahas ilmu-ilmu agama. Zata yaumin, pada suatu hari, iz tala'a alaina rajulun, tiba-tiba tala'a alaina, muncul di tengah-tengah kami seorang laki-laki, seorang pria, syadidu bayadith thiyab, bajunya itu putih sekali, syadidu sawadi syari, rambutnya hitam sekali, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak sama sekali, tidak nampak bekas perjalanan. Bapak Ibu sekalian, lihat ya, kita saksikan kalau di Arab itu sejauh mata memandang itu adalah padang pasir, betul. Mungkin nanti ada rumah, tapi kemudian pasir lagi, kemudian ada rumah lagi. Sangat jarang itu pepohonan, apalagi padang rumput yang menghijau, tidak ada. Oleh karena itu, kata Sayyidina Umar, ini aneh laki-laki ini. Bajunya sangat putih, kemudian apa? Kemudian rambutnya sangat hitam, tetapi tidak ada bekas perjalanan sama sekali. Apakah itu debu yang menempel, atau misalnya bajunya acak-acakan? Tidak ada. La yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kalau jamaah Masjid Al-Ikhwan satu persatu itu kenal. Misalnya seseorang yang dari tetangga sebelah, tetap kenal. Inilah la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau itu, orang yang tidak dikenal itu, duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian apa ini namanya? Dengkul. Ya. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dengkulnya ditempelkan ke dengkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikunya ditempelkan ke siku kaki Rasulullah. Kira-kira sopan apa enggak? Menurut kita nih, adat kita nih orang Indonesia, kalau ada orang yang enggak dikenal tiba-tiba datang kemudian mendekat kepada tokoh masyarakat, bukan tokoh agama deh, tokoh masyarakat. Tiba-tiba dia mendekat, berhadap-hadapan, sampai dengkulnya itu menyentuh satu sama lain. Sopan apa tidak? Ini su'ul adab namanya. Betul.
Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Disandarkan tuh siku kaki orang tersebut kepada sikunya Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Bukan itu saja. Wa wada'a kafaihi ala fakhdaihi. Dia letakkan tangannya ala fakhdaihi, ke atas paha Rasulullah. Kira-kira beginilah ya. Disentuhlah itu paha Rasulullah. Kira-kira sopan apa tidak? Ini kalau bahasa Sunda disebutnya nyoloncong. Kalau orang sini nyebutnya apa? Songong. Kenal juga enggak, wow juga enggak. Ini datang-datang nyosor mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas tiba-tiba ngomongnya begini, ya Muhammad. No, ngomongnya langsung, pakai nama. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabari aku tentang Islam. Please tell me about Islam. Beritahu saya tentang Islam. Tentu saja Rasulullah langsung menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah kamu bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kamu mendirikan sholat, kamu menunaikan zakat, dan kamu puasa Ramadan, dan kamu melaksanakan haji ke Baitullah apabila engkau mampu ke sana. Terus apa jawab laki-laki asing tersebut? Sodaqta ya Muhammad, kamu betul. Nah, dia yang nanya, dia yang membetulkan, dia yang nanya, dia yang membenarkan. Aneh apa tidak? Aneh. Kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu, kami semuanya yang duduk-duduk tuh heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang nanya, dia yang membenarkan. Qala, kemudian orang asing itu bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Kalau Islam tadi sudah, sekarang coba apa yang dimaksud dengan iman, wahai Muhammad? Kata Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau iman, wahai orang asing, kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, beriman kepada yaumil akhir, hari akhir. Wa tu'mina bil qadari, dan kamu beriman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, baik itu yang benar ataupun baik itu yang bagus ataupun yang jelek, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Setelah dijelaskan seperti itu, apa reaksi orang asing tersebut? Sodakta, oh benar kamu Muhammad. Fa'akhbirni anil Islam, fa'akhbirni anil ihsan. Kalau begitu coba kabari aku satu lagi, ihsan. Apa itu ihsan? Oh ihsan,
An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan tingkatan kebaikan yang paling tinggi, perbuatan baik itu ihsan tuh. Perbuatan baik adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya. Seakan-akan melihat Allah. Wa illam takun tarahu, meskipun kamu tidak melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekalipun kamu tidak melihat Allah, tetapi Allah melihat. Itulah yang terjadi kalau kita beribadah. Tidak akan kita sempurna beribadah kalau tanpa ada prinsip ihsan. Betul nggak? Kita sholat nih, ya sholat saja, tapi tidak ada nilainya, tidak ada kualitasnya. Seandainya apa? Seandainya kita sholat itu apa? Seandainya sholat itu cuma menggugurkan kewajiban belaka. Tetapi apabila kita punya niat, punya keyakinan bahwa sholat kita ini disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita nggak macam-macam, betul. Takbiratul ihram kita lebih khusyuk, ya. Kita baca iftitah juga lebih khusyuk. Kita baca Al-Fatihah enggak sekedar membaca, tapi juga dihayati. Kemudian setiap gerakan juga tumakninah. Itu kalau kita merasa ada yang melihat. Itulah yang dinamakan dengan ihsan. Ini rendengan Bapak Ibu sekalian. Rendengan nih pertanyaan orang asing begini. Pertama bertanya tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Berarti kalau Islam adalah perwujudan daripada apa itu? Perwujudan daripada keimanan kita. Kalau nggak ada iman, nggak mungkin kita menjalankan keislaman kita. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, betul. Nah, itu jadilah Islam karena iman. Kemudian keimanan kita, iman kita itu adalah yang pertama ada berapa? Ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Udah itu saja. Ya. Jangan ada tambah-tambahan lagi. Jangan ada tambah-tambahan lagi. Nah, kemudian apa? Kemudian tentang ihsan. Nah, ihsan ini adalah penambahan kualitas dari ibadah kita. Penambahan kualitas untuk puasa kita, untuk haji kita. Kenapa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Apapun kamu ibadahnya,
ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah di situ. Wa illam takun tarahu, meskipun kamu tidak melihatnya, tapi tetap saja fa innahu yaraka. Fa illam takun tarahu, meski seandainya pun kamu melihatnya, seandainya pun kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, tapi Allah melihat kita semuanya. Nah, ini orang-orang pada bingung. Jamaah pada bingung. Ini siapa gerangannya orang asing ini? Sudah dia datang tergopo-gopo. Ya, tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal. Tapi dia sangat bersahaja. Pakaiannya serba putih. Kemudian rambutnya juga terlihat sangat hitam berkilauan. Tidak ada sedikit pun bekas perjalanan sama sekali. Tidak ada debu. Tidak ada tanah yang menempel. Tiba-tiba datang menghampiri Rasulullah, menempelkan apa? Dengkul atau apa nih, sikunya kepada siku Rasulullah, kemudian meletakkan telapak tangannya ke atas paha Rasulullah. Siapa gerangan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya tahu apa yang ada di benak para sahabat. Pasti pada heran nih. Akhirnya Rasulullah bertanya, ya Umar, atadri man as-sa'il? Tahukah kamu wahai Umar, siapa tadi yang bertanya-tanya? Yang mengajukan pertanyaan itu tadi, orang yang asing tadi itu siapa coba? Umar ini menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tentu Allah dan Rasulnya saja yang paling tahu. Jawab Rasulullah, tahukah kamu wahai itu Umar? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril. Dia adalah Jibril alaihi salam, atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian untuk mengajarkan agama. Untuk mengajarkan agama. Kemudian ada satu lagi yang ditanyakan oleh siapa orang asing tersebut, yang ternyata adalah malaikat Jibril. Pertanyaan satu lagi adalah, fa akhbirni anisa'ah. Wahai Muhammad, aku mau tanya kepada kamu, apa itu kiamat? Kapan terjadinya? Nah, setelah itu apa? Ini pertanyaan yang sangat sensitif dan tentunya tidak ada seorang pun yang tahu. Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Begitu ya. Kalau begitu, kalau kamu memang tidak tahu kapan terjadinya kiamat, fa akhbirni an amaratiha. Coba kabari aku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
antalidal ammatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuan. Seorang budak melahirkan tuan. Perhatikan baik-baik nih. Satu, budak melahirkan tuan. Yang kedua, wa antaral hubbata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua, kamu nanti akan melihat orang-orang yang nyekermen, tahu nyekermen? Orang yang enggak pakai sendal. Orang-orang nyekermen, al-urata, kemudian orang-orang yang telanjang, kemudian al-alata, orang-orang miskin, papa, ri'a asya'i, koboi, para penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, nanti akan berlomba-lomba membangun bangunan yang mewah, berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, bikin rumah tinggi-tinggi, bikin gedung tinggi-tinggi, yatatawaluna fil bunyan. Ya, ini kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya, terjadi orang-orang apa itu namanya itu budak melahirkan tuannya. Ya memang, ya, sekarang sudah terbalik-terbalik. Seorang anak melahirkan, ya, kemudian apa itu? Dulu bangsa Arab mungkin dianggap sebagai budak. Mana sekarang justru jadi tuan, raja minyak adanya di negeri-negeri Arab. Tidak ada apa itu namanya sumber kekayaan alam yang paling besar di mana coba? Di Arab. Ya di Qatar, ya di Saudi Arabia, ya di mana lagi? Di Amman, betul? Bahkan di Iran, di Irak, bahkan di Indonesia, ya, negara-negara yang notabene adalah umat Islam. Antalidal ammatu rabbataha, nanti yang kalian anggap budak itu justru melahirkan tuannya. Wa antarul hubbata, orang-orang yang kau anggap itu apa itu? Orang yang suka nyeker, telanjang, kemudian miskin, ri'a asya, penggembala domba, mana sekarang menjulang tinggi. Di mana-mana tuh berbangga-bangga mereka itu dengan bangunan yang begitu megahnya. Ada di sana tuh di Dubai, betul. Ada Burj Khalifa Tower. Di Saudi sendiri ada apa itu namanya? Suatu tower yang sangat tinggi, yang ada tuh simbol jam itu, ya, ya. Di negara-negara Eropa, di negara-negara Barat, di Amerika, bahkan tidak ada apa-apanya. Ya, yatatawaluna fil bunyan, mereka justru menjadi kaya raya saat ini. Summan tolaqa falabistu malian, setelah menjelaskan setelah Rasulullah menjelaskan seperti itu, orang asing itu
berlalu begitu saja. Kemudian pala bistu madiyan, saya katanya, kami para sahabat itu berdiam sejenak, bengong, siapakah gerangan. Setelah dijelaskan bahwa itu Jibril alaihi salam yang mengajarkan agama untuk kita semuanya, untuk para sahabat, akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala paham. Dari sini Bapak Ibu sekalian, hadis ini mengandung makna yang sangat agung karena hadis ini berasal dari dua makhluk Allah yang sangat terpercaya, yaitu yang pertama Aminus Sama, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dari Aminul Ard, kepercayaan makhluk di bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang terdapat dalam hadis ini tentunya adalah yang pertama, kita disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, kondisi penampilan kita, kebersihan penampilan, khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia, dan barangkali ya di sini barangkali para tokoh agama, para tokoh masyarakat, ya penguasa, itu disunahkan untuk memperhatikan situasi, kondisi, toleransi, pantauan, dan jangkauan. Kemudian yang kedua, kita disunahkan juga untuk bertanya. Apabila pertanyaan itu, ya, meskipun kita tahu pertanyaan tersebut, ya, meskipun kita tahu, kita disunahkan untuk bertanya. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya adalah agar orang lain juga mengetahui. Kalau itu tujuannya, bahwa sunnah hukumnya kita bertanya. Kemudian yang ketiga, jika seseorang yang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada salahnya kita mengatakan saya tidak tahu. Boleh kita mengatakan saya tidak tahu apabila kita tidak tahu. Dan hal itu tidak akan mengurangi kemuliaan ataupun kehormatan seseorang. Orang itu tidak akan jatuh sehina-hinanya apabila mengatakan mohon maaf saya tidak tahu, gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil hikmahnya dari hadis ini, nanti termasuk dari tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua. Anak yang membangkang kepada kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya itu sebagaimana seorang tuan memperlakukan hambanya. Kira-kira itu barangkali banyak hikmahnya untuk kita semuanya. Semoga ini bisa kita ambil manfaatnya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah sekalian, demikian tadi materi kita malam ini yang telah disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu tentang bagaimana kita bersikap melakukan ibadah dengan tumanina, ya, dalam arti tidak terburu-buru. Mungkin waktu ada kurang lebih 5 menit lagi menuju waktu isya-nya. Barangkali dari bapak-bapak atau ibu yang mau sharing, mau bertanya, kami persilakan. Ya, silakan Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya dengar ceramah, nah ketika Jibril masuk ke ruangan itu, ketemu Nabi Muhammad, tidak memperkenalkan diri, sahabat. Ya. Terus yang kedua, malaikat sebenarnya tidak semuanya perempuan atau laki. Soalnya dari yang lain sebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana keadaan malaikat tersebut? Apakah malaikat tersebut memperkenalkan diri atau tidak? Ya. Tentu saja di sini tidak ada penjelasan apakah malaikat tersebut memperkenalkan diri. Yang jelas para sahabat pun menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa seseorang tersebut datang tiba-tiba, ya, datang tiba-tiba. Pakainya menggunakan atau izan. Jadi izan itu adalah suatu kata yang menunjukkan mufajaah, sesuatu yang surprise atau tiba-tiba, ya. Surprise atau apa namanya, yang tergesa-gesa begitu dan tanpa ada persiapan-persiapan. Itu izan. Atau izan itu artinya adalah tiba-tiba. Jadi istola'a alaihi rajulun. Tiba-tiba tola'a itu artinya muncul, ya. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Syadidu bayadi siyan, yang sangat putih sekali bajunya, pakaiannya. Syadidu sawadi sya'ri, kemudian apa itu, sangat hitam rambutnya. La ya'rifuhu minna ahadun, la yura alaihi atharu safar, katanya tidak ada nampak bekas perjalanan sama sekali. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Jadi memang tiba-tiba. Kemudian bagaimana wujud daripada malaikat tersebut? Ya, apakah laki-laki atau perempuan? Ya, gimana? Hah? Laki-laki atau perempuan? Dalam kitab-kitab hadis, Bapak Ibu sekalian, dalam kitab-kitab hadis itu ditunjukkan di situ, bahkan dalam Al-Quran sendiri menggunakan kalimat muzakkar, ya. Jadi malaikat itu menggunakan kan malak, ya. Satu itu malak. Kalau banyak berarti malaikah. Itu menggunakan muzakkar, baik itu mufrad muzakkar ataupun menggunakan jamak muzakkar. Contohnya, malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Jadi ditunjukkan seperti laki-laki. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat-malaikat itu, malaikat-malaikat yang sangat kejam itu, gilazun syidadun, yang sangat kejam itu, la ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Gunakan muzakkar alias laki-laki. Wa yaf'aluna ma yu'marun, tetapi melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Jadi masih muzakkar juga, muzakkar. Jadi kalimatnya itu kalimat untuk laki-laki, ya. Saya kira itu yang bisa saya jawab, Bapak Ibu sekalian. Tentunya
tidak ada keterangan laki-laki dan perempuan, ya, tetapi di dalam Al-Quran ataupun hadis, di situ di dalam di dalam isimnya itu isimnya muzakkar, kemudian fiilnya pun menggunakan fiil yang menunjukkan domirnya itu muzakkar. Terima kasih. Ya, cukup Pak Budi. Ya. Baik, ada yang lain? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, ya waktu ada 3 menit lagi, ya apa-apa. Ya, baik usah gitu. Langsung aja Pak. Langsung aja. Langsung doa. Baik, ya demikian materi kita malam ini. Ya,